Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua yang sedang menonton. Yang saya hormati guru-guru saya, terutama Miss Mita karena sudah memberikan saya tugas pidato persuasif kali ini. Dan yang saya sayangi, teman-teman saya yang berkemungkinan besar akan menonton video ini. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat selalu. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, kita harus tetap menjaga kebersihan. Perlu saya ingatkan kembali kalau misalnya kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, jaga kebersihan dan jaga jarak, dan kita tidak usah keluar jika tidak ada kepentingan. Karena kesehatan kita adalah yang terpenting saat ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Lebih baik saya memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Zahira, bisa dipanggil Natasha. Saya bersekolah di SMP Sultan Agung Batam. Lebih tepatnya saya duduk di kelas 9. Sebelum saya memulai materi kali ini, yaitu tentang pelecehan seksual verbal dan non-verbal, saya akan bertanya kepada kalian semua. Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata-kata pelecehan seksual? Tidak nyaman? Atau bahkan lucu sehingga kalian tertawa? Perlu saya ingatkan bahwa pelecehan seksual itu adalah kasus serius yang tidak perlu untuk ditertawakan. Banyak korban-korban pelecehan seksual yang tidak berani membuka mulutnya karena mereka malu dan takut di waktu yang bersamaan, apalagi sampai ditertawakan. Dilansir dari gajimu.com, pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, tindakan fisik, lisan, atau bahkan isyarat, serta perbuatan lain manapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi. Yang mana sebenarnya reaksi tersebut adalah reaksi yang masuk akal dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Mungkin hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang tabu untuk dibicarakan oleh lingkungan kita. Tapi hal seperti ini juga adalah faktor yang menimbulkan adanya pelecehan seksual, yaitu karena ada ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang ia lakukan adalah tindak kriminal atau kejahatan. Karena yang dilakukan adalah hal-hal sepele seperti bersiul, mencubit, dan ajakan. Selain itu, ada juga faktor yang menimbulkan para perempuan menjadi korban kejahatan pelecehan seksual. Mereka cenderung diam dan tidak melaporkan kejahatan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ada beberapa jenis. Secara luas ada 5 jenis, yaitu yang pertama, pelecehan fisik, termasuk menyentuh, sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah ke kejahatan seksual, yaitu seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, menatap. 2. Pelecehan lisan, termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi, atau bisa juga bagian tubuh atau penampilan seseorang. Bisa juga lelucon atau komentar bernada seksual. 3. Pelecehan isyarat. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang sehingga seseorang tidak nyaman, dan isyarat dengan jari. 4. Pelecehan tertulis. Pelecehan tertulis itu bisa berupa gambar, termasuk menampilkan bahan pornografi, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan melewati email atau moda komunikasi elektronik lainnya. 5. Pelecehan psikologis atau emosional, terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang tidak diinginkan dan terjadi terus-menerus, ajakan kencan yang tidak diharapkan, dan penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual tidak pernah memandang umur, gender, ataupun pakaian. Buktinya pada 2018, berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Wanita dan Anak, jumlah pelaporan kasus kekerasan yaitu ada sejumlah 12.867 kasus. Itu berupa 3.328-nya adalah korban laki-laki dan 10.552 diantaranya adalah korban perempuan. Pelecehan seksual tidak bisa dianggap sepele karena dapat menimbulkan dampak dan efek negatif terhadap korbannya. Contohnya seperti pertama, gangguan cemas. Gangguan cemas adalah reaksi psikologis yang normal ketika seseorang berada di keadaan yang mencekam atau tidak sesuai harapannya. 2. Depresi.
Seperti yang saya bilang, tak semua korban pelecehan seksual bisa berbicara dan melaporkan keadaan yang sedang dia alami. Korban yang memilih untuk diam dan tidak membuka mulut cenderung lebih sering terkena yang namanya depresi. 3. Trauma. Trauma atau secara medis disebut post-traumatic stress disorder merupakan gangguan psikologis yang rentan dialami oleh korban pelecehan seksual tingkat lanjut seperti korban percobaan pemerkosaan. Pada gangguan ini, korban akan terbayang-bayang oleh kejadian yang ia alami. 4. Histeria. Histeria atau bisa juga disebut gangguan konversi merupakan salah satu gangguan psikologis ekstrim yang dialami oleh korban pelecehan seksual. Gejala histeria umumnya adalah tiba-tiba kehilangan kendali oleh salah satu bagian tubuh secara mendadak. Agar dapat terhindar oleh gangguan-gangguan tersebut, korban pelecehan seksual hendaknya melakukan hal seperti ini. Pertama, bicara dengan seseorang yang dapat dipercaya dan jangan dipendam sendiri, karena itu akan menimbulkan depresi. 2. Jika berbagai pihak menanyakan tentang hal tersebut, kita mempunyai hak untuk tidak membicarakannya terus karena itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi kita. 3. Apabila merasakan gangguan psikologis yang sangat-sangat mengganggu, jangan ragu untuk ke psikolog ataupun ke psikiater karena itu adalah hal yang sangat membantu. Saya rasa cukup sekian pidato saya kali ini. Saya mengharapkan agar kita menjadi orang-orang yang lebih terbuka dan lebih cerdas tentang hal-hal seperti ini. Apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan yang saya ucapkan atau saya lakukan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.